Halo, kembali lagi belajar bersama TML. Kali ini kita akan membahas tentang sensory overload. Jadi pernahkah Anda melihat anak menangis karena bertemu banyak orang? Atau pernah melihat anak menutup telinga saat mendengar suara yang bising, sehingga anak tidak bisa diam seperti lompat, hand flapping, atau tidak fokus? Perlu kita ketahui bahwa alam semesta ini disebut sebagai lingkungan eksternal yang bisa kita pahami oleh sebuah sensor yang biasa disebut dengan panca indera. Ada visual, auditory, olfactory, gustatory, taktil. Namun yang terjadi pada anak autisme adalah tidak seperti yang direspon oleh orang pada umumnya loh. Ada yang disebut dengan hipersensitif, yaitu terlalu sensitif dengan stimulus, dan hiposensitif yang kurang responsif terhadap stimulus. Sensory overload tidak asing terjadi pada anak autisme. Sensory overload yaitu kelebihan sensorik. Anak terlalu banyak menerima stimulus yang membuat anak merasa kewalahan untuk menerimanya dan akhirnya cemas ataupun gelisah. Apa saja ciri-ciri anak yang mengalami sensory overload? Pada anak yang hipersensitif ditandai dengan tidak nyaman bertemu dengan banyak orang. Misal, anak menangis, menutup telinga, atau bahkan menghindar. Namun saat diajak ke tempat yang tenang dan lebih sepi, anak tersebut kembali tenang. Kedua, mudah terkejut. Tidak nyaman melihat lampu yang terang, terlalu sensitif terhadap bau, suara, dan tekstur. Dan cirinya masih banyak, gejala lain tergantung dengan sensor mana yang terganggu. Lalu bagaimana cara mengatasi sensory overload? Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi kira-kira apa nih pemicunya. Yang kedua, optimalkan ruangan. Jadi jika sekiranya ada ruangan yang memicu terjadinya sensory overload, maka perlu dihilangkan terlebih dahulu. Mungkin saat misal ruangannya bising, maka kita harus menghindarkan ruangan itu dari anak tersebut. Yang ketiga, buatkan rutinitas. Hal ini untuk membantu mengetahui penyebab pemicu dan tidak menjadi pemicu sensory overload. Apakah ada cara menghindari munculnya sensory overload? Tentu ada. Yang pertama, kita bisa menciptakan lingkungan ramah sensorik seperti membuat sensory room, yang dimana membuat satu ruangan yang tidak terlalu luas dengan suara yang tidak bising, lampu yang redup atau gunakan cahaya alami, gunakan warna yang menenangkan seperti biru, hijau agar anak lebih rileks. Yang kedua, bisa gunakan jadwal visual. Jadi jadwal visual itu adalah rangkaian gambar yang mewakili kegiatan sehari-hari anak untuk membantu anak memahami apa nih yang dilakukan anak dan agar mengurangi kecemasan pada anak itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa memberikan sensory break. Jadi kita memberikan waktu untuk anak melakukan aktivitas yang menenangkan seperti meremas stress ball, mendengarkan musik, mencium aromaterapi, atau sekedar berjalan-jalan. Dan yang terakhir, bisa menggunakan social story bagi anak-anak yang sudah bisa diajak komunikasi. Jadi social story itu sebuah cerita pendek untuk anak memahami suatu keadaan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu nih kalau misalkan anak juga bisa sensory overload, maka kita perlu peka lagi dengan kondisi anak. Sekian video kali ini, sampai jumpa dan jangan lupa share agar lebih banyak yang aware terhadap kondisi autis. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info. Sampai jumpa!